Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Saya guru di SDN Lewinanggung 2, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 di kelas 6. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Oke, semangat hari ini belajarnya? Semangat ya. Ibu mau tanya nih, siapa yang tidak hadir hari ini? LK ya, hanya LK aja ya. Oke. LK seharusnya kita ada 25 siswa yang tidak hadir LK. Baik, tidak apa-apa ya. Coba Ibu perhatikan dulu. Bu Reja, mohon maaf, itu bukunya di bawah ambil. Ya, semua sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar seperti biasa, kita apa dulu nak? Berdoa. Bitubillahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita sebelum belajar sudah berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Untuk selanjutnya seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Hafal semua lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Semua boleh berdiri menghadap ke depan nak. Oke. Semuanya suaranya ya. Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat. Belum. Dan sampai
mengejar pulau-pulau, sambung menyambung pula Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk lagi seperti semula, Nak. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita bahas pembelajaran yang lalu. Masih ingat pembelajaran lalu kita belajar tentang apa? Yang subtema 1. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2. Subtema 1 kemarin adalah penemu yang mengubah dunia. Nah, kalau sekarang subtema 2-nya itu adalah penemuan dan manfaatnya. Nah, kemarin kita membahas tentang penemunya, sekarang penemuannya. Tentang apa ya? Coba di sini, siapa yang tahu siapa sih penemu televisi? Yo. Penemu televisi siapa? Nggak tahu? Nah, Ibu akan menampilkan gambar nih di sini. Penemu televisi. Kalau televisi itu bisa menyala dengan apa? Dengan apa? Listrik. Di sini gambar apa? Oke, gambar lampu ya. Berhubungan tidak dengan listrik dia? Iya, nanti kita akan bahas penemu di sini. Penemu listriknya akan kita bahas ya. Sebelum membahas penemu listrik, Ibu akan membagikan di sini LKPD-nya dulu. Pembagian LKPD, nanti akan Ibu tampilkan PPT-nya ya. Dari PPT nanti perhatikan yang Ibu tanyakan tadi tentang penemu listrik. Lalu contoh listrik. Baik, satu kelompok satu saja. Maaf, Nak. Semua boleh menghadap ke depan dulu. Perhatikan tayangan PPT di depan. Sambil dibaca ya. Oke. Nah, di sini tentang tema 3 ya, tokoh dan penemuan subtema 2. Yang akan dibahas tentang apa ini, Nak? Pertama, teks eksplanasi. Apa di situ teks eksplanasi? Merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang dijelaskan. Iya. Teks yang berisi informasi tentang hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Berarti dia nyata ya. Real, nyata, itu teks eksplanasi. Lalu di sini cara menentukannya bagaimana? Kita dapat menentukan teks permasalahan, teks eksplanasi dengan cara membaca keseluruhan isi, kemudian kita temukan topik permasalahan pada paragraf atau kalimat utama. Jadi intinya kalian harus apa? Membaca seluruh teks yang ada. Jadi lagi-lagi harus rajin membaca ya. Literasinya harus benar-benar ditingkatkan ya. Di sini ada tadi yang Ibu tanyakan, siapa penemu televisi? Kemudian di sini ada teks bacaan tentang apa? Si kotak ajaib ya, ada di LKPD pun itu ini ya. Penemu televisi di sini siapa? John Logic Bird ya, bisa dibaca sama kalian di situ. Kemudian di sini yang selanjutnya tentang rangkaian listrik. Dari gambar yang tadi Ibu sajikan, sering lihat tidak di kehidupan sehari-hari ada lampu-lampu. Kalau perempuan nih biasanya di kamarnya ya dipasang tidak lampu-lampu kelap-kelip. Kalau zaman dulu lampu pengantin ya. Iya, kalau zaman dulu. Sekarang mah enggak.
Sekarang mah dipasangnya di kamar. Kalau perempuan apalagi masang lampu di kamar tuh, di tembok. Ya, itu tadi adalah tentang rangkaian listrik. Di sini rangkaian listrik seperti halnya televisi menggunakan listrik, lampu-lampu di rumah kalian pun menggunakan listrik. Energi listrik sekarang kalian menemukan cara membuat rangkaian listrik seri sederhana menggunakan baterai. Nanti kita akan lakukan di LKPD-nya ada. Kemudian di sini ada rangkaian listrik, ada desain listriknya, langkah 1, langkah 2, lalu sampai langkah 4 di sini ya. Oke, sekarang kalian baca LKPD-nya. Ya, kembali ke LKPD. Ya, sudah kelompok masing-masing Ibu siapkan kelompok ya. Ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B, C. Ingat nama kelompoknya ya. Kelompok Aska D, kelompok E, Erik, Reja dan kawan-kawan. Di sini halaman pertama ada apa? LKPD-nya ada nama-nama kelompok. Tulis dulu nama-nama kelompok, anggota kelompok siapa saja di situ. Yuk disiapkan alat tulisnya dulu. Ayo silahkan ditulis nama-nama kelompoknya. Siapa yang mau nulis? Setelah kalian tuliskan nama-nama kelompok, kalian perhatikan lembar selanjutnya. Teksnya udah, nama-namanya sudah. Oke, lembar selanjutnya di situ baca teks yang ada tentang penemu listrik dan apa? Si kotak ajaib. Yo, dibaca dulu. Ayo, nanti kita tentukan di situ topik masalahnya, deret penjelasnya apa. Lalu yang kedua itu paragraf 2 maksudnya ya. Informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, di situ ada berapa paragraf, Nak? Yang teks kotak ajaibnya ada berapa paragraf? Ada 3. Di sini paragraf pertama topik masalahnya apa? Jadi membahas tentang apa dia, kemudian deret penjelasnya apa. Lalu yang kotak ketiga dan keempat itu adalah paragraf kedua dan ketiga. Semuanya perhatikan. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Tepuk semangat. Iya, sekarang diganti. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Ya ulang, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke. Yuk, gerakan semuanya. Aku jelek jangan ditemani. Dampaknya pelakunya masuk. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada semua. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dengan teman. Tidak boleh mengejek tuh, apalagi putra nih. Paling ejek-ejekan. Ya, lagi semangat. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada semua. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang
dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling dengan teman. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, langsung kita akan mempraktekkan tadi yang gambar Ibu tampilkan tentang lampu ya. Lampu yang berjejer. Tuh. Nah, sekarang di sini kita akan membuat suatu karya tentang rangkaian seri. Bahan-bahan yang digunakan ya, kemarin sudah Ibu infokan kan, harus bawa apa-apanya. Oke, semua bawa peralatan? Bawa. Kalau sudah membawa peralatan, silakan disiapkan dulu untuk prakteknya. Bahannya apa saja di sini? Apa saja nah bahannya? Kabel, kemudian bohlam. Oke ya. Siapkan dulu semua peralatannya di atas meja. Ya, kita sambil bareng-bareng ya. Ibu pun mau sambil di sini. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Menghadap ke depan aja semua biar nggak pegel lehernya. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan sama adalah kardus. Kedengeran nggak sih? 2 batu baterai, lalu ada selapik hitam dan selapik putih, gunting, bawa semua kan? lalu ada lampu dan beserta rujukannya. Perhatikan nih langkah-langkahnya untuk membuatnya. Lalu yang terakhir saklar kecil ya. Kardus, kabel, solatif, saklar, batu baterai, lampu bohlam kecil. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Jadi karetnya dibuang terlebih dahulu, jangan sampai kegunting itu isinya ya. Kawat-kawat yang di dalamnya jangan sampai tidak putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Tidak boleh putus semua. Setelah itu kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif. Diperhatikan kutub positif dan negatifnya, jangan sampai kebalik. Kan kedua baterai itu menggunakan solatif, dan yang terpenting adalah solatifnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Harus kenceng ya, merekatkannya itu harus, jangan sampai nggak nyentuh tuh si kutub positif dan negatifnya, harus bersentuhan dia. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar
desainnya dulu atau didesain dulu bagian benda posisinya. rangkaian seri yang akan kalian buat. Setelah Jadi, sudah ini posisi baru sama sudah memotong disambungkan. kabel menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya seperti ini. Jadi melilitnya harus kencang ya untuk menentukan tuh si lampunya nanti menyala atau tidak. Menghubungkan kabel dengan saklar, kalian menyambungkan kabel dengan rujukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna. Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Pasti kalian bisa. Nah, Pak Adit, hati-hati ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lain. Setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dengan komponen listrik lainnya seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung ditempelkan. kabel dengan bangkai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya. Walaupun itu ada saklar, tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar merekat kuat. Nah, nyalakan ya, setelah di saklarnya dinyalakan, maka lampu akan menyala. Dari kalian berfungsi, maka lampunya akan Paham? menyala kedua-duanya. Dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil. Dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih Redup dia. Dan selanjutnya, Paham semuanya? Oke, sekarang silahkan mencoba. Ya, ingat tadi langkah-langkahnya di LKPD pun ada di situ langkah-langkahnya, tinggal dibaca. Dia tidak harus semua nah, kalau nggak muat dia nggak harus semua dimasukin, separoh baru nanti digabung pas sudah masuk separohnya. Nih misalkan kalian ini kan separohnya nih. Nah, kan kalau itu tidak masuk, lubangnya kecil ya lampu bohlamnya. Nanti udah selesai. Ditempelin dulu. Udah. Bener
nyentuh, jangan sampai renggang. Kalau renggang dia nggak nyala. Nah, Bagas gemeter. Bagas yang gemeter. Oke, semuanya sudah nyala, sudah berhasil. Oke, baik. Selanjutnya kalian akan tampil menyajikan hasil percobaan yang sudah tadi kita kerjakan ya, kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang rangkaian trik seri. Ya, baik. Ini alat dan bahan-bahannya yaitu kabel, Sambil ditunjukin aja kabel, lampu. dan saklar, baterai 2 buah, TV, penghapus, gunting, dan selotip. Langkah-langkah menyiapkannya yaitu sambungkan ujung baterai positif dan negatif, dan sambungkan ujung kabel dengan baterai, saklar dan terus menyambung. Dicoba nyala atau tidak hasilnya. Ya. Hasilnya iya. Dan hasilnya iya, tepuk tangan. Ya. Yang rapi dong berdirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan rangkaian listrik seri. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah gunting, kardus, selotip, fitting kecil, lampu dan baterai. Satukan baterai positif dengan negatif, sambungkan kabel yang satu yang lain, kemudian sambungkan kabel dengan lampu dan saklar, lalu tempelkan bersatu dengan solder dan lampu akan menyala. Nah, menyala. Oke, menyala. Tadi ada yang kendor ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tadi pas dinyalakan saklarnya sempat mati. Ternyata apa? Ada yang tidak menempel, direkatnya kurang merekat itunya lemnya ya. Rangkaian seri ya. Alhamdulillah sudah selesai. Semuanya kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Nah, di sini perhatikan dulu semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Iya, tadi kita sudah mempraktekkan tentang rangkaian seri. Semuanya boleh dipegang hasil produknya. Ya, tadi ada yang tidak menyala ya, satu kelompok tadi. Iya, ada yang tidak menyala. Kenapa? Karena tadi Ibu perhatikan dia tidak menempel kabelnya, ya. Lalu di sini di baterainya merekatkannya kurang. Ya, bahkan tadi kelompok Noval pun, kelompok D pun saat di depan sempat mati. Karena apa tadi? Dia tidak merekat atau tidak nempel banget ininya nih, tidak nempel. Kalau rangkaian seri itu saat dinyalakan lampunya tidak terlalu terang, dia agak redup. Kenapa? Karena penghantar listriknya dibagi ya. Dari sini kalau salah satu lampu dicopot, maka satu lampunya akan mati juga. Kenapa? Karena penghantar listriknya dia putus ya. Di sini kan diputus, di sini penghantar listriknya. Jadi tidak ada yang nyambung ke lampu berikut. Pulpen, kita akan mengerjakan soal. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Berapa siswa di sini? 5 menit waktunya ya.
Ya, kelompok ini udah? Belum? Sudah, Gilang? Oke. Namanya jangan lupa. Gini LKPD yang lebih semua. Itu. Kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, hemat listrik, menghemat uang. Iya, menghemat tepuk tangan. Menghemat listrik, menghemat uang. Kelas 6. Kelas 6. Oke, tepuk hebat. Hebat semuanya ya, untuk kita semua hebat karena kita sudah melaksanakan pembelajaran tadi tentang teks eksplanasi dan rangkaian seri sederhana. Baik semuanya, bukunya boleh dirapikan nak, peralatan tulisnya boleh dirapikan. Mau pulang gak nih? Iya, bukunya boleh dirapihkan. Kalau kita mau pulang, sikap waktu berdoanya ingat. Kalau belum rapi, belum dimulai berdoa pulangnya sama Bu Ratna. Ingat ya, ingat sikap kita dimanapun kita berada, kita harus bersikap apa? Sopan. Baik saat belajar pun seperti itu. Apa? Anti bullying. Sering sekali ya, jangan sampai ya itu terulang-ulang terus. Oke? Sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semuanya siap berdoa? Siap. Posisi berdoa bagaimana? Yuk, Adit silahkan. Siapkan dulu. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua.